Kita ke kabar lainnya pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan polemik dan kritik sosial Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengklaim penerbitan Perpu sesuai prosedur, namun DPR masih mempelajari isi Perpu Cipta Kerja dan membahasnya di tingkat fraksi. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua belum baca isinya, sudah berkomentar. Sehingga saya persilakan aja, kalau mau terus didiskusikan, diskusikan aja. Tetapi pemerintah menyatakan begitu. Begini, putusan MK itu mengatakan Undang-Undang Ciptaker itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Bersyaratnya apa? Tidak berlaku dulu. Berlaku dulu 2 tahun, tetapi selama 2 tahun diperbaiki. Diperbaiki berdasar apa? Berdasar hukum acara, di mana di situ harus ada cantelan bahwa Omnibus Law itu masuk di dalam tata hukum kita. Maka kita perbaiki undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana di situ disebut bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses pembentukan undang-undang. Nah, sesudah itu diselesaikan, undang-undang PPP, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diubah dengan undang-undang dan sudah diuji ke MK, sudah sah. Lalu Perpu dibuat berdasar itu. Materinya kan tidak pernah dibatalkan oleh MK. Coba saya mau tanya, apakah pernah materi Undang-Undang Ciptaker tidak dibatalkan? Ya, enggak. Itu prosedurnya. Prosedurnya harus diulang bahwa harus ada ketentuan bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses legislasi. Sudah kita perbaiki, ini Omnibus Law masuk dan itu disahkan undang-undangnya. Lalu ada undang Ciptakernya yang memang secara material tidak pernah dibatalkan, hanya diberi waktu untuk diperbaiki. Kita perbaiki dengan Perpu, karena perbaikan dengan Perpu itu sama derajatnya dengan perbaikan melalui undang-undang. Jadi undang-undang itu undang-undang strip Perpu, kan gitu kalau di dalam tata hukum kita. Nah, kalau isinya yang mau dipersoalkan, silakan gitu. Tetapi kalau prosedur udah selesai. Ada istilah hak subjektif presiden itu apa? Di dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden. Tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara bahwa itu iya, membuat Perpu itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian presiden aja. Nah, tinggal nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR masa sidang berikutnya, judicial review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK, kan gitu aja. Jadi, saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani pencepatan investasi. Siapa coba? Justru ingin mempermudah bekerja, malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua. Sehingga nanti di Perpu itu sudah dibahas semuanya, dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngeritik kayak gitu. Tapi saya katakan kalau secara teori udah tidak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya itu udah sesuai. MK menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan yang memasukkan bahwa Omnibus Law itu benar. Nah, sudah kan, sudah dibuat. Lalu dibuat Perpu sesuai dengan undang-undang baru. Gitu. Nah, kalau itu masih begini, saya bilang kalau nunggu kita tidak akan diuji, tidak bakalan. Apakah Perpu, apakah undang-undang, pasti dikritik, itu udah biasa. Dan itu bagus, ini demokrasi yang maju. Tapi kita juga, ya, kalau pemerintah menjawab, itu bukan sewenang-wenang. Kita baru akan aktif masa sidang pada tanggal 10 Januari, dan tentunya DPR akan mempelajari isi Perpu tersebut, dan kemudian seperti mekanisme yang ada, tentunya Perpu itu akan dibahas dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR.